Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, kabarnya bagaimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi masih pagi ya. Jadi tadi aku habis sarapan, habis itu nanti aku sebentar lagi mau mandi ya. Jadinya aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya, karena aku kepikir ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya teman-teman ya, tentang mungkin teman-teman pasti pernah berpikir lah gitu ya, pasti pernah mikir atau pernah tahu atau gimana lah. Aku yakin ini sangat relate banget ya dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi begini, ini ada rumah ya. Jadi ciri-ciri rumah yang cenderung angker gitu ya teman-teman ya, cenderung ya, tapi nggak pasti ya, nggak selalu ya, cuma kemungkinan besarnya gitu ya teman-teman ya. Hanya cukup dilihat dari luar gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu tahu kayak nggak perlu masuk ke dalam, atau nggak perlu tahu gitu, nggak perlu tahu informasi mengenai rumah itu, kayak rumah itu pernah apa atau apa gitu, nggak usah. Jadi cukup dari luar lihat aja, cukup lihat atau mendengar aja gitu teman-teman. Itu teman-teman udah bisa tahu gitu, maksudnya udah masuk kategori yang kemungkinan besar lah ya. Aku nggak bilang 100% ya, tapi punya potensi besar kalau rumah itu angker atau ada hantunya atau lumayan banyak hantunya, kira-kira seperti itu. Jadi satu hal yang teman-teman mesti tahu ya, hampir semua rumah ya, bangunan gitu ya, itu pasti ada hantunya teman-teman ya. Hantu ini mungkin aku bisa bilang dia seperti penunggu ya, penunggu gitu ya teman-temannya. Jadi dia nggak mengganggu sama sekali gitu. Jadi benar-benar dia nggak mengganggu, tapi dia ada aja gitu teman-teman di rumah itu atau di bangunan itu gitu loh. Nah, bagi orang normal, orang biasa, bukan indigo yang jauh dari hal-hal pengetahuan tentang mistis ya atau pengalaman mistis, mungkin mereka tidak akan pernah tahu gitu loh kalau di rumah dia tuh juga ada penunggu atau hal mistis gitu. Dia nggak akan tahu gitu. Jadi kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa di seumur hidup dia gitu, tinggal di rumah itu. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi aku sebagai seorang indigo, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku pastikan ya teman-teman ya, hampir mungkin 99,5% lah ya, itu di semua bangunan rumah itu pasti ada hantunya atau makhluk halus, atau mungkin bahasa halusnya kita bilangnya itu ya penunggu ya, kayak ada penunggunya gitu. Nah itu udah pasti teman-teman ya. Nah ini jadi yang aku bahas di sini adalah kategori yang benar-benar hantu ya, yang kayaknya mengganggu, kelihatannya mengganggu atau yang cenderung banyak gitu teman-teman. Nah yang akan kita bahas di sini ya. Ya, jadi ini ada 8 ya. Ada 8 ciri-ciri ya. Teman-teman cukup tahu dari luar aja gitu, dari depan aja, nggak perlu masuk, nggak perlu tahu informasi apapun ya. Jadi 8 ciri-ciri ini adalah ya, yang pertama itu adalah dia rumahnya besar tapi penghuninya sedikit teman-teman ya. Kan banyak tuh ya, ada orang yang rumahnya besar sekali ya, tapi dia penghuninya sedikit gitu loh, kayak paling cuma ayah, ibu dan 3 anak gitu, sama mungkin 2 ART, tapi rumahnya gede banget gitu, 3 lantai gede gitu, terus kelihatannya kayak mewah gitu, kayak gede aja, kayak mungkin banyak ruangannya, banyak kamar atau apa gitu. Nah itu punya potensi ya teman-teman ya, kalau rumahnya cenderung angker ya, yang seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini aku mau disclaimer dulu ya. Jadi ini nggak pasti ya, ini nggak pasti 100%, cuma aku bisa meyakinkan potensi besar begitu ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, ini semua aku bicara melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Dan aku sampaikan yang benar, yang menurut aku ya teman-teman ya. Iya, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu adalah rumah yang posisinya paling ujung ya. Paling ujung itu biar bisa dia kayak di gang buntut, dia paling pojok gitu, paling ujung, paling pojok gitu. Atau juga dia bisa di rumah pertama. Jadi misalnya kalau kayak ada rumah begitu, satu deret begitu, dia rumahnya bisa jadi rumah yang pertama atau rumah yang terakhir yang di pojok gitu. Jadi intinya rumahnya di pojok-pojok, kira-kira seperti itu. Itu yang nomor 2 ya teman-teman ya. Yang nomor 3 itu adalah rumah kosong ya. Rumah kosong di pemukiman yang padat ya. Jadi kayak ada sebuah komplek atau rumah begitu, rumah ada penghuni semua, tapi ada di tengah-tengah gitu ya, kayak ada satu rumah kosong gitu, kayak rumahnya mungkin dijual jadi kosong kondisinya gitu. Nah itu cenderung ada ya teman-teman ya. Itu yang nomor 3 ya. Jadi yang nomor 4 itu adalah rumah ya, rumah tapi dia punya lahan besar gitu ya di depannya ya, dan banyak pohon-pohonnya gitu. Jadi mungkin rumah
mungkin ya rumah mewah atau rumah orang kaya gitu ya, yang di depannya kayak ada pohon-pohon, kayak ada pekarangan, ya mungkin ada kolam renangnya, ada pekarangan atau segala macam gitu. Nah, itu punya potensi ya teman-teman ya. Itu yang nomor 4 ya. Yang nomor 5 itu adalah rumah yang dekat dengan rumah duka ya teman-teman ya. Jadi kan ada rumah duka kan teman-teman ya. Rumah duka mungkin ada bangunan yang ada di sebelahnya gitu ya, sebelah rumah duka. Atau juga bisa bangunan yang tidak begitu jauh atau dekat dengan tempat yang dianggap keramatnya. Jadi misalnya kuburan keramat atau tempat, pokoknya intinya tempat yang dianggap keramat gitu. Nah, itu punya potensi ya teman-teman ya. Itu yang nomor 5 ya. Yang nomor 6 itu adalah rumah yang cenderung gelap gitu ya teman-teman ya. Jadi ada rumah tuh yang kayaknya gelap gitu loh. Kita lihat dari depan tuh kayak gelap itu, malam pun gelap. Mungkin irit listrik atau apa, aku nggak tahu. Tapi ada aja rumah seperti itu. Jadi kayaknya kita lihat dari depan pun kelihatannya dalamnya gelap. Ada penghuninya gitu loh. Jadi cenderung gelap, rumahnya gelap gitu ya. Cenderung tertutup juga ya, kayak misalnya dia ada horden ya. Jadi hordennya kayak nutupin gitu. Jadi sehingga agak gelap, harusnya di dalamnya teman-teman merasakan gitu, kayak bisa rasain kayak di dalamnya itu gelap banget gitu ya rumah itu. Nah, itu ada potensi ya teman-teman ya. Ada potensi angker atau ada hantunya ya yang bisa mengganggu gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 itu adalah kalau si pemilik rumah itu punya anjing gitu ya, dan anjingnya itu berisik ya. Jadi anjingnya tuh berisik, di dalam rumah pun juga berisik gitu loh, kayak gonggong terus-terusan gitu, kayak nggak jelas gitu loh ya. Malam dia gonggong, pagi dia gonggong, siang dia gonggong gitu loh. Nah, itu perlu diperhatikan yang seperti itu ya. Itu punya potensi ada hantu atau makhluk halus yang bisa mengganggu ya di rumah itu ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir nomor 8 itu adalah rumah tua ya teman-teman ya. Jadi kan ada ya rumah yang udah lama banget, yang tua gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang kan mungkin teman-teman ke sebuah tempat gitu ya, kayak rumahnya udah direnovasi semua gitu. Tapi di tengah-tengah atau di mana kayak di satu tempat gitu kayak ada satu rumah tua. Ini rumahnya kayaknya udah tua banget, bangunan tua gitu. Nah, yang seperti itu juga kemungkinan ada gitu ya teman-teman ya. Kemungkinan ada hantu atau makhluk halusnya yang mungkin bisa mengganggu gitu teman-teman. Ya paling seperti itu sih teman-teman. Tapi sebenarnya yang aku bicarakan paling mengganggu itu sebenarnya kemungkinannya juga kecil gitu teman-teman ya. Jadi memang hantu itu dia nggak punya atensi ya untuk kayak mengganggu manusia atau apa gitu. Enggak teman-teman ya, sama sekali tidak ya. Tapi mungkin manusia yang melihat dia mungkin nggak sengaja kelihat atau apa, mungkin tampilannya serem atau apa ya, kita berasumsi kayak diganggu gitu atau apa gitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak adegan yang di film-film yang hantu bisa sampai mencekik orang atau segala macam, itu sebenarnya di dunia nyata tidak terjadi ya teman-teman ya, karena mereka tidak punya atensi untuk melakukan itu gitu loh. Biasanya mereka cuma ada aja gitu dan nggak ngapa-ngapain, biasanya seperti itu. Jadi boleh kita bilang seperti kayak hanya penampakan saja gitu. Jadi hanya penampakan gitu, tidak ada aktivitasnya, kira-kira seperti itu. Ya paling begitu sih teman-teman untuk video monolog kali ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu ya, boleh langsung komen atau boleh langsung DM aku di IG aku juga boleh ya, di @glenmonolog ya. Teman-teman mau like, mau subscribe channel ini juga boleh ya teman-teman ya. Iya, teman-teman terima kasih ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.